نوى تعالى وتعليم تفك التذكير النفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبركات القرب وتوفيق وصفات بين الموت وفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقد أبى من مشايخنا في الدين وقدم أسرار ولمة الراشدين المجتهدين في الدين والقراء والمفسرين الحديثين والعاملين والمصنفين والأولياء الصالحين مش مغربية ثم المركزي من المصنف الفريد وقدر البشر ومسلم وسلام محمد محمد أيها المدن محمد علي وسمع الله المفجر محمد وهو من باب الظالم إمام خالد بن مسلم أبو شهيري أبو غزال شمس خير بن الأسد وشوق البلد المغربي وسوري عباس المرسي بن الحسن بن تاريخ محمد البوسري وقاتل مسرار وقاتل مسرار في الدين والدنيا الآخرة وأمر غير المقصد أي صلى الله عليه محمد بن عبد الرحمن محمد أسقى ورجل سيسا مقصد فراسا وقل بالملأ عبد الله بن أبو بكر وقاته ومن مسالم كنت أنفاس الله وشيخ الأبطال عبد الله لا وغطى شيخا الجبار إلى أبي عمر ونصره عبد الله بن الحجاج ولما جمع الأقران في مسافة البيت ووصولهم وفروهم إمام مجلس العشر ولا يجب الغالب عبد الحكيم وهو يوسف أحمد سمع محمد وشوطا من القنطون وجيل وصولهم ورد ووصولهم ووصولهم هذا سكر وكتب ووصولهم بالبطيء بالبيت وقد وصولهم يمن الله يفتح علينا على فتح عليكم في بقينا في الدين ويهدأ إلى هدينا ليس ويسبيل ويحب له الرسول وأنجزني وروت بدل الرسول إلا بابا نبي صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين ومن كل نية صالحة جامعة وشاملة وخيرات الدنيا وخطوات من الموت أبي فاجه وخير ورضا وزكاة من الأرزاق محمد صلى الله عليه وسلم ربنا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله.
Alhamdulillah, kita masih melanjutkan dalam pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya daripada Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabi bi ulumihi Zainul awliya wa salihin fi darain amin. Yaitu terakhir pada bab ke-7 tentang adab alim kepada muridnya. Di situ ada 14 bab, 14 macam adab. Kita baru membahas adab pertama, yaitu qasad atau niatnya dalam ta'lim hanyalah kepada ridha Allah Ta'ala dan menyebarkan ilmu serta niat-niat yang baik. Yang kedua, tidak mencegah untuk mengajarkan murid karena ketidakikhlasan niatnya, baik niatnya dia ataupun niatnya murid, niatnya guru atau niatnya murid. Sebab bagusnya niat itu bisa diharapkan dengan keberkahan ilmu. Yang penting dia usaha untuk memerangi yang namanya riya dan sebagainya. Maka sambil jalan dia belajar mengajar ilmu, maka insya Allah dengan berkah ilmu itu akan Allah kasih keikhlasan niat tadi. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga sekarang ini. Waktu itu adab yang ketiga, ya adabul alim kepada muridnya. Waktu itu ayyuhibba li talibi ma yuhibbul nafsi. Yang ketiga adalah hendaknya menyukai siapa alim bagi muridnya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ma yuhibbul nafsi. Kama warada bil hadis, sebagaimana datang dalam hadis. Ya. Itu dalam hadis yang dimaksud adalah hadis bahwa la min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian yang dengan iman sempurna sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahu ma yakrahu nafsihi, dan membenci bagi muridnya apa yang dia benci untuk dirinya. Wa ya'tani bi masalih talib, dan dia memperhatikan kemaslahatan murid. Wa yu'amilahu, dan memperlakukan murid tadi bima yu'amilu a'azza auladih, dengan apa-apa yang dia perlakukan kepada paling mulianya anaknya. Minal hunuwi, kepada sifat welas, wasyafaqati, sifat asih, alaihi, kepada murid, walihsani, sifat bagus, berbuat baik, ilaihi, kepada murid, wasabri ala jafahu, dan sabar atas jafah, atas sifat kasar atau sifat tidak ramahnya daripada murid, umpama wa alama wa qa'aminu, dan apa-apa yang terjadi, apa-apa yang jatuh minhu dari apa minhu dari murid, minaksin, berupa kekurangan, layakadu yaklul insanu anhu, yang mana tidak, hampir-hampir tidak, lah itu tidak, yakadu hampir-hampir tidak sepi, yakhlu, hampir-hampir tidak sepi siapa insan anhu dari kekurangan tadi, wasu'i adabin, dan dari berupa buruknya adab, di ba'dil ahyan, di sebagian waktu. Wa yabsutu udrahu biasbil imkan, dan hendaknya dia membeberkan alasannya menurut kemungkinan. Yang diberikan alasannya atau pemaafannya atas keburukan, umpama terjadi keburukan akhlak tadi, dia maafkan, maka dia yabsut udrahu, maka dia hamparkan kemaafan, sifat kemaafannya, udrahu, dia sebilkan menurut kemungkinan, dia hamparkan sifat pemaafnya. Yugifahu, yabsut itu dia
semua matuka an yuhibba ya. Wa yahtaniya bi musul amilahu. Ya. Wa yuqifahu ma'azalika ala ma sadara minhu binusin. Dan menahan kepada murid ma'azalika bersama dengan itu, bersama dengan dia memaafkan, dia menahan murid itu alama saudara, atau memberitahu si murid itu meskipun dia maafkan, dia beritahu kesalahannya supaya dia mengerti akan kesalahannya. Alama saudara, memberhentikan atau yukif itu bisa juga dimaknai memberitahu si murid bersama dengan itu mengkono yapsut ya. Serta ini mengkono yapsutu usro. Beserta dengan itu, berserta dengan dia menghamparkan sifat maafnya, tapi dia memberitahu kepada murid alama saudara minhu, atas apa-apa yang muncul minhu darinya, dari murid tadi, daripada kesalahan. Dia kasih tahu apa kesalahan yang muncul dari murid tadi, meskipun dia memaafkan, supaya tahu. Kalau nggak diberitahu ya tidak tahu umpama murid itu. Kalau sekedar memaafkan saja dia diberitahu, maka tidak akan ngerti kesalahannya. Maka dia maafkan, tapi dia beritahu kesalahannya. Atas apa yang muncul dari minhu, dari murid. Binusin, dengan tulus. Atau nasihat dengan tulus. Memberitahu dengan tulus. Wa talatufin, dengan lembut. La bi ta'nifin wa ta'sufin, bukan dengan keras atau ta'assuf. Zalim, aniaya. Wa yaksidu bidzalika, dan wa yaksida bidzalika husna tarbiyatih, dan hendaknya bermaksud siapa alim bidzalika dengan itu yukif tadi, lawan mengkono yukif, husna tarbiyatihi, bermaksud apa? Bermaksud untuk husna tarbiyatih, untuk bagusnya pendidikan si murid, wa tasina khuluqih, dan memperbagus akhlaknya murid, wa islah sya'nih, dan memperbaiki tingkahnya murid. Jadi maksudnya dia memberitahu kesalahannya itu maksudnya supaya murid itu belajar. Ya, supaya murid itu belajar. Karena pendidikan Islam itu bukan hanya pertambahan pengetahuan. Pendidikan Islam itu bukan hanya pertambahan pengetahuan, tapi inti dari pendidikan Islam itu berubah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang lebih baik, yang baik. Fa in arafa dzalika, lalu jika mengetahui siapa murid akan hal itu, ya, akan hal itu, ini akan kesalahannya tadi, ala zalika, mengetahui siapa murid ing mengkono masodaro minu binusin, masodaro minu, yang ngerti tentang apa yang muncul dari dirinya berupa sikap yang salah tadi. Karena murid itu macam-macam, ada yang ngerti dengan isyarat, ada yang tidak mengerti kecuali harus betul-betul ditegas, dikasih penjelasan yang jelentreh baru paham. Pain arafa dzalika, jika mengerti si murid akan hal itu masodaro tadi, akan apa yang muncul dari dia berupa kesalahan, dia ngerti lidzakai, karena cerdasnya murid, bil isyarati, dengan isyarat saja dia sudah paham. Fala hajat ila suril ibarah, maka tidak ada keperluan kepada terang-terangannya ibarat, kepada jelasnya pernyataan. Kalau murid itu diberitahu akan kesalahannya cukup dengan isyarat, karena dia sudah paham. Ya cukup dengan isyarat, tidak perlu jelentreh tentang kesalahannya. Wa ilam yafham dzalika, namun jika tidak memahami siapa murid akan dzalika, akan hal itu masodaro, akan apa yang muncul dari murid tadi, illa bisorihiha, kecuali dengan jelasnya ibarat, jelasnya pernyataan, atabihi, maka mendatangkan siapa alim bihi, dengan jelasnya ibarat, dengan sore. Kalau dikasih isyarat juga ada paham-paham, maka harus dijelaskan dengan lugas
dengan kalimat yang jelas apa kesalahannya, apa yang telah muncul dari dirinya tadi. Wara'at tadrija, dan hendaknya menjaga siapa alim tadrija akan pentahapan, akan bertahap. Wa talatufa, dan menghalusi. Wa yu'adibahu bil adabi saniyati, dan hendaknya mendidik siapa alim hu ing murid akan bil adabi saniyah, akan talib kepada murid, kepada talib. Mendidik siapa alim kepada talib, kepada santri atau murid, bil adabi saniyah, dengan adab-adab yang luhur. Wa yuharrithu alal akhlaqil mardiyah, dan mendorong siapa alim hu ing talib murid atas akhlak yang diridhai oleh Allah, atas akhlak yang diridhai Allah, diridhai oleh Rasul, diridhai oleh syariat. Mendorong murid untuk akhlak yang diridhai. Wa yusihi bil umuril urfiyah, dan mewasiatkan siapa alim kepada murid dengan perkara-perkara yang urfiyah, yang bagus. Wa alal awda'i syar'iyyah, juga mewasiatkan atas awda'i syar'iyyah, atas hukum-hukum syariat, supaya tingkah lakunya sesuai dengan akhlak yang bagus dan hukum syariat. Karena itu seperti tadi sudah saya katakan, ya seperti apa namanya, Imam Ghazali mengatakan juga di Ihya-nya bahwa tujuan pendidikan tarbiyah Islamiyah itu, tujuan tarbiyah itu adalah mengubah akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik, bukan hanya sekedar pikiran atau otak, itu kepandaian akal, tapi kepandaian hati. Warabi'u, adab keempat daripada piro-piro adab alim, adabnya orang alim pada muridnya, ayasmaha lahu bisuhulatil ilqa, bermurah hati, yasmah, legowo siapa alim lahu kepada talib, suhulatil ilqa, bisuhulatil ilqa, dengan gampangnya penyampaian, di taklimihi, dalam taklimnya si talib, dalam pengajaran kepada talib. Wa husni talaffuzi, ya wudhu sebenar, dana, ngantuk kan. Ambil air tu, air wudhu dan. Ya. Apa tadi? Legowo untuk suhulatil ilqa, gampangnya penyampaian dalam taklim. Dan husni talaffuzi, dan bagusnya pengucapan, fi tafhimi, dalam memahamkan talib, memahamkan si murid. La siyama idza kana ahlan lidzalika, terutama apabila kana ada siapa murid itu pantas untuk zalika, untuk itu, pantas untuk suhulah, untuk menerima gampangnya penyampaian tadi. Bagi murid itu pantas untuk itu, untuk menerima dari gurunya gampangnya penyampaian. Kenapa? Lihusni adabihi, umpama karena bagusnya adabnya murid. Wa jaudati thalabihi, dan kualitas dari tolab, atau bagusnya tolab, bagusnya nyarinya, bagusnya tolab, bagusnya nyarinya si murid itu akan ilmu. Wa hirsihi, lubone murid, ya, rakusnya murid itu ala dhabtil fawaidi, untuk apa? Mencatat faedah-faedah, wa hifdzin nawajiri, dan menghafal hal-hal yang langka. Bagi murid itu layak untuk menerima pengajaran itu, maka dia harus berikan. Wala yaddakhira, dan hendaknya tidak menyimpan siapa alim anhu dari murid, min anwa'il ulumi, dari macam-macamnya ilmu-ilmu, ma yas'aluhu, selama bertanya siapa murid hu ing alim, wa huwa ahlun lahu, hale utawi murid iku ahlun pantas lahu untuk ma
Ya. Apalagi, jadi jangan menyimpan siapa orang alim itu dari macam-macam ilmunya selama murid itu tanya. Dan dia pantas untuk menerima ilmu itu. Kecuali ilmu-ilmu yang memang itu ada tingkatannya, maka bukan berarti guru itu bakhil untuk menyampaikan. Tapi ketika itu butuh ilmu lain untuk tingkatannya, maka itu dia tahan dulu. Tapi selama dia pantas untuk menerimanya, dia harus berikan ilmu itu. Li'anna dzalika rubama yuhisu sadra. Karena sesungguhnya itu. Ya. Karena sesungguhnya itu. Rubama yuhisu sadra. Jadi kalau dia menyimpan ilmu tadi, barangkali bisa yuhisu sadra. Bisa membuat tidak nyaman akan hati, akan dada. Meresahkan yuhisu, bisa meresahkan as-sadra, akan dada, akan hatinya murid. Wa yunafirul qalba, bisa jadi membuat lari daripada hatinya murid. Wa yurithul wahsyata, dan menimbulkan wahsyah, keresahan, karena nggak terjawab apa yang dia tanya umpama. Wa kadzalika la yulqi ilaihi. Nah ini yang tadi saya singgung. Dan begitu juga. Ya. Dan koyo mengkono-mengkono yadakhir. Koyo mengkono-mengkono la yadakhir. Dan sebagaimana halnya dia tidak menyimpan ilmunya dari murid. Selama murid itu bertanya, la yulqi, begitu juga dia tidak menyampaikan siapa alim ilai kepada talib, kepada murid, kepada ma lam yata'ahal, kepada sesuatu yang belum pantas siapa talib lahu bagi ma. Belum layak siapa murid lahu bagi ma. Di anadzalika yubridu dinau, karena hal itu sesungguhnya itu yani ma lam yata'ahal tadi, atau menyampaikan sesuatu yang belum pantas dia terima, itu bisa yubridu dinau, bisa membekukan otaknya atau benaknya atine, mendinginkan hatinya murid atau melemahkan hatinya murid. Wa yufarriqu fahmahu, dan memisah-misah kepahaman murid. Hanya nggak konsentrasi. Kalau ilmu itu belum pantas untuk tingkatan dia disampaikan, hanya nanti dia tidak konsentrasi dengan ilmu yang sedang dipelajari karena karena dia keburu kepada ilmu yang dia pikirkan tadi. Ya. Jadi itu bukan karena bakhilnya guru, tapi memang karena menjaga tadarruj, menjaga pentahapan. Sehingga ini dulu baru ini kemudian. Ya. Bukan berarti karena pelit. Supaya dia konsentrasi. Apalagi murid-murid, ya, apalagi para mubtadiin, pemula, maka dia tidak bisa dikasih terlalu banyak. Supaya konsentrasi dengan apa yang penting yang dia pelajari. Wa insa'alahu, dan kalau murid-murid yang sudah mentas, tidak apa-apa. Untuk pengayaan diberikan beberapa umpama materi pengayaan, mungkin insya Allah masih bisa nangkep. Tapi kalau pemula itu lebih sulit. Ibaratnya gampangnya SD dengan SMA. Karena SD tidak diberi macam-macam. Paling salah satu kan diberi paling baca tulis, paling matematika dasar. Karena tidak langsung. Bukan berarti gurunya pelit, karena memang segitu daya tangkapnya. Nanti ketika sudah SMA mungkin lebih menjabar lagi. Wa in sa'alahu talib syai'an. Dan jika bertanya kepada alim, siapa talib, santri, syai'an akan sesuatu min dalika, dari itu, dari malam yata'ahal tadi, dari sesuatu yang si santri belum layak untuk menerimanya.
lam yujibhu, maka tidak menjawab siapa orang alim hu kepada santri tadi, wa yu'arifuhu, dan hendaknya memberitahu siapa alim kepada santri tadi, anna dzalika yadurruh, bahwasanya itu bakal memadaratkan dia, wala yanfa'uhu, dan bahwasanya itu malam yata'ahal tadi itu tidak memberi manfaat kepada dia. Wa anna man ahu, dan dia harus memberitahu bahwasanya mencegahnya si alim iyahu kepada santri minhu dari zalika risyafaqati alaih, karena welasnya si alim kepada santri, wal lutfi bihi, dan karena berlembutnya si alim kepada santri, la li bukhlin alaihi, bukan karena pelitnya guru kepada santri. Ya. Bukan karena pelitnya guru kepada santri. Cuma yurahibu indah dalika, kemudian hendaknya yurahib, merangsang siapa guru, mendorong siapa guru kepada santri indah dalika, ketika itu, ketika dia tidak menjawab, ya, ketika indah dalika mengkono lam yujibhu, ketika dia tidak menjawab beberapa pertanyaan karena itu menyangkut ilmu yang belum pantas dia pelajari, maka ketika dia jelaskan bahwa ini belum pantas, dia kasih tahu bahwa ini nanti kamu akan sampai ke situ. Sekarang dicegah bukan berarti pelit, tapi karena supaya kamu konsentrasi. Nah ketika itu sambil dia yurogep, sambil dia memberi rangsangan kepada santri ijtihad di dalam bersungguh-sungguh, wat tahsili, dan dalam menghasilkan ilmu, liyata'ahala, supaya dia pantas lidalika, kepada hal tadi, wa ghairihi, dan kepada selainnya selain dalika. Sambil dirangsang. Hanya kau sekarang belajar dulu mempengono ilmu ini sampai sehingga kau nanti layak untuk belajar itu. Supaya dia ijtihad. Qala al-Imam al-Bukhari fi tafsir Rabbani, dan sungguh telah berkata siapa Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam penafsiran alim Rabbani, dalam penafsiran Rabbani. Siapa itu ulama Rabbani itu? Annahu alladhi, bahwasanya Rabbani itu adalah alladhi, orang alim yang yurabbin nasa, yang mendidik manusia bisigharil ilmi, dengan kecil-kecilnya ilmu, qabla kibarihi, sebelum besar-besarnya ilmu. Ini alim Rabbani itu adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil dulu terus sampai kepada ilmu yang besar. Itu Rabbani. Wal khamisu, dan yang kelima, ayari soal ta'limi wa tafhimi bibadri judi. Yang kelima, dia harus hendaknya rakus siapa alim, yang berkeinginan kuat, nemen-nemeni sapa alim, ala ta'limi, untuk mengajar santri, wa tafhimi, dan memahamkan santri, talib, mengajarkan si talib, dan tafhimi, memahamkan talib tadi, bibadli juhdi atau jahdihi, dengan mengerahkan kepayahannya, usahanya si alim, wa taqribil makna, dan mendekatkan makna dari si alim, mendekatkan makna kepada santri, min wari iksarin, tanpa memperbanyak, tanpa terlalu memperbanyak, la yahtamiluhu zihnuh, dengan memperbanyak yang la yahtamiluhu, yang tidak bisa menanggung, akan iksar, akan memperbanyak tadi, apa zihnuhu, apa otak, pikirannya atau hatinya si talib, au bastin, atau tanpa membeberkan, layat butuhu, yang tidak bisa, layat butuhu itu, yang tidak bisa mengingat, menghafalkan ing basat tadi, itu apa penghafalannya santri. Sebenarnya
Orang alim itu yahris, sungguh-sungguh untuk mengajarkan dan ingin memahamkan santrinya dengan sepenuh kemampuan dia dan mendekatkan makna supaya dia paham. Tapi tanpa memperbanyak, meskipun ingin paham, tanpa terlalu memperbanyak keterangan sehingga membuat suatu keterangan yang terlalu banyak yang tidak bisa ditampung oleh akal atau hatinya santri. Atau basat, terlalu membeber, terlalu menjabar, karena syarah itu banyak kan, syarah itu kan sedikit-sedikit kayak Sabinah. Syarah kitab-kitab kecil itu syarahnya juga kecil. Enggak. Jika kitab itu besar perlu pembahasan yang lebih panjang. Maka itu harus sesuai dengan kadar. Bastin, membeberkan, jangan sampai dia tanpa membeberkan yang tidak bisa layat butuh itu. Suatu pembeberan yang tidak ditampung, tidak bisa diingat oleh hafalannya si santri. Wayudih atau wayudihu wayudiha di mutawakkifiz zihni al-ibarat tafihi. Dan hendaknya menjelaskan siapa alim bagi orang yang mutawakkifiz zihni, orang yang mandek akalnya, mandek pikirannya, berhenti pikirannya, dan yang lambat. Al-ibarotah, menjelaskan ibarah, pernyataan-pernyataan yang ada di kitab fihi tentang makna tersebut. Fihi tentang makna. Wayatasibah, dan mencari pahala siapa alim. I'adata syarhi, akan mengulang syarah, mengulang penjelasannya lalu kepada santri. Wa tikrarahu, dan membolak-balik syarah, membolak-balik syarahnya. Ini dalam kadar yang apa? Yang pantas ya, yang layak, yang normal. Nah, si santri juga harus berusaha memahami, jadi bolan balik dia gak paham-paham ya bodoh. Sami mawon, masih ngeden gurunya ya. Bola balik santrinya tidak berusaha kuat untuk memahami, ya nggak paham-paham. Bismillah. Ya. Wa yabda'ahu, dan memulai siapa alim ing talib kepada santri bitaswiril masaili, dengan menggambarkan masalah-masalah. Wa yudihahu, dan menjelaskan, menerangkan masalah-masalah tadi bil amthilati, dengan contoh-contoh. Wa dzikrid dalaili, dan menyebut dalil-dalil. Jadi memulai dulu dengan menggambarkan satu masalah, definisi wudu, apa itu wudu. Gambarkan wudu itu adalah ghuslu, ya, membasuh sebagian anggota badan. Kalau dia sudah paham ya masalah rukunnya, baru dikasih contoh-contoh masalah yang lain. Dipahamkan dulu permasalahan dasar yang mau dijelaskan masalah apa. Maka dasarnya harus dipahamkan. Ya, jangan bahas wudu, masalah wudu, salisul baul, itu kan masalah yang nanti orang belum paham wudunya yang dasar, diajak ke masalah wudunya orang yang besar, ya nggak paham. Taswirul masalah, digambarkan dulu masalah yang mau dibahas, masalah dasar-dasar pemahaman masalah itu digambarkan dulu, dasar-dasar pemahamannya. Wudu definisinya apa, rukunnya apa, syaratnya apa, baru nanti ke masalah yang lain. Oh, baru setelah menguasai rukun wudu, syarat wudu, baru dipelajari, oh orang yang besar ini tetap harus wudu, tapi karena dia darurat, itu baru dijelaskan. Jadi taswirul masail, menjelaskan dulu dengan contoh-contoh. Dengan contoh, umpama sesuatu, nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi, dalam kasus wudu ya kan, syarat wudu, menghalangi air ke kulit. Dikasih contoh apa? Contoh-contohnya supaya paham.
Selain itu tidak boleh ada sesuatu yang bisa merubah sifat air. Itu dua hal yang berbeda antara sesuatu yang menghalangi air masuk ke kulit dengan sesuatu yang bisa merubah sifat air. Itu dua hal yang berbeda. Maka harus paham perbedaan apa, perbedaan antara yang menghalangi air sampai merubah sifat air. Dikasih contoh, umpama ada tinta di sini ketumpahan, dia cuci, maka itu tinta itu yang basah itu termasuk sesuatu yang merubah sifat air, karena airnya bakal berubah sifat. Kalau getah itu sesuatu yang, atau cat itu sesuatu yang dapat mencegah maksudnya ke kulit, itu beda. Dikasih penjelasan dengan contoh. Wadzikri dalail, menyebut dalilnya, ya kan? Menyebut dalilnya. Kenapa? Kok bisa? Nggak boleh. Kok harus? Nggak boleh ada yang merubah sifat air, karena kita tahu, ya kan? Air yang harus digunakan itu harus air yang suci, mensucikan. Nah, sesuatu yang merubah sifat air itu akan merubah status kesucian air itu, walaupun suci tapi tidak mensucikan kalau air itu bercampur dengan sesuatu yang merubah sifatnya. Sehingga kalau bukan air suci mensucikan, maka wudhunya tidak sah, karena dia tidak disertai air yang suci mensucikan. Itu dalil. Disebutkan dalilnya, kenapa kok nggak boleh ada yang bisa merubah umpama. Wa yaktasir ala taswiril masalah, dan membatasi siapa alim atas taswiril masalah, penggambaran masalah dulu, penggambaran suatu masalah tertentu. Wa tamsiliyah, dan pemberian contoh. Tadi kan masail ya. Ini untuk memulai, dia kasih gambaran dulu tentang masalah tertentu yang mau dia bahas. Dikasih contohnya. Liman lam yata'ahal, bagi orang yang tidak pantas, untuk yang belum pantas, belum layak, lifami ma'khodihi, untuk memahami tempat pengambilan masalah tadi, wa dalilihi, dan belum paham dalilnya. Dan diajari dalil dulu. Kalau memang belum pantas untuk belajar dalil, ya dia sekedar pokoknya santri itu memahami masalah, digambarkan masalahnya, dia paham dengan contoh, selesai. Baru nanti meningkat kepada dalil. Wa yadhkurul adillata, panjang yang kelima. Mana dulu, siapa? Belajar dulu. 6:30. Ya, terserah. Siapa waktunya siapa? Antum lah. Yang ngajar siapa? Fadol. Hah? Ya. Yes. Jadi apa? Apa tadi? Wa yadhkurul adillatal ma'aqidah li mu'tamilihima. Lalu menyebut siapa alim akan dalil-dalil dan ma'khud atau ma'akhir. Ada adillatul ma'akhidah. Ma'khudun namanya ma'akhidu. Maka menyebut siapa alim, dalil-dalil dan ma'akhir, tempat pengambilan masalah. Li muhtamilihima, bagi orang yang bisa menanggung keduanya. Kalau sudah paham taswirul masalah, baru naik ke dalil. Bagaimana mau naik ke dalil dong? Taswir, surah, gambaran masalahnya saja belum paham, bagaimana kepada dalil. Baru dia menyebut dalil bagi orang yang bisa menanggung keduanya. Wa yubayyina, dan menjelaskan siapa alim, tahu kepada talib, ma'aniya asrori hikamiha, mana-mana rahasia asrori hukmiha, rahasia hukumnya masalah tadi, wa ilaliha, dan ilat-ilatnya masalah tadi. Wa yata'allaqu bitilkal masalah, lalu apa yang berkaitan dengan masalah itu, min far'in wa aslin, berupa cabang masalah dan pokok masalah. Ya.
Jadi dia jelaskan juga makna rahasia hukum dari masalah itu. Kenapa hukumnya begini? Ya, apa ilatnya? Ilat itu alasan adanya timbulnya hukum tadi. Ya. Apa alasan timbulnya hukum tadi? Ilat itu dia jelaskan. Jadi rahasia hukum tentang orang salisul baul umpama. Kenapa ilatnya dia boleh? Apa alasannya? Dia boleh berwudu meskipun dia berhadas. Disebutkan ilatnya itu karena darurat. Karena sholat itu tetap wajib meskipun dia tidak bisa, meskipun dia keluar terus sama akal. Sholat itu wajib bagi mukallaf. Maka ilatnya adalah darurat, karena sholat itu wajib dan dia tetap harus sholat, maka dibolehkanlah dia wudu dengan cara seperti itu. Wamin wahmin fiha, menjelaskan berupa waham, apa yang berkait dengan masalah itu berupa waham, salah berupa persangkaan, iya padanya, pada masalah itu. Apa yang membuat salah sangka? Waham itu prasangka. Dia jelaskan apa yang membuat salah sangka orang dalam masalah itu. Jadi masalah kotor. Tidak semua kotor itu najis. Ingus semua itu kotor tapi tidak najis. Karena terkadang orang menyangka bahwa kotor itu pasti najis. Umpama itu waham. Itu waham, prasangka. Maka harus dijelaskan prasangka-prasangka yang salah itu dalam masalah tersebut sama orang awam. Fi hukmin, waham dalam masalah fiha, dalam masalah itu. Fi hukmin wa takhrijin wa naqlin bi ibaratin hasanatil ada. Ya. Maka hendaknya dia menjelaskan apa yang ya ta'alak. Miniku masih bayani ma ya ta'alak tadi. Dia jelaskan apa yang berkait dengan masalah itu berupa fara, cabang masalahnya, pokok masalahnya, ya kan? Pokok masalahnya. Ya, najis itu dari pokok masalahnya itu bagaimana? Definisinya sebagai yang najis itu segala menjijikan yang mencegah hanya sholat. Baru di cabang-cabang masalah. Cabang-cabang masalah ya macam-macam cabang masalah. Apakah ini najis apa tidak. Dari kotor tadi dari apakah itu najis itu cabang masalah. Dan termasuk waham ketika itu menimbulkan salah sangka. Maka itu termasuk waham prasangka. Itu harus dijelaskan. Fiha pada masalah. Waham pada masalah. Min wahmin fiha ya. Dari waham pada masalah itu dijelaskan prasangka. Fi hukmin tentang hukumnya. Hukumnya yang diwahami tadi wa takhrijin dan bagaimana mengeluarkan hukum itu dari dasar pokok masalahnya. Ya kan? Hukumnya. Membawa kotoran itu yang kotor umpama pasir atau apa itu belum tentu najis hukumnya. Takhrij, bagaimana cara mengeluarkan masalah itu? Kok bisa berkesimpulan tidak najis? Kembali ke asal pokok masalahnya. Lihat pengertian najis itu apa. Kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah. Ya. Pengertian najis secara syar'i adalah, makanya definisi itu harus kuat dulu, makanya taswir masalah itu penggambaran masalah itu harus kuat dulu, penggambaran masalah baru ke. Kalau penggambaran taswir masalahnya tidak kuat, ya boro-boro nanti ke cabang-cabang masalahnya akan lebih ruwet. Karena ini semua kembali ke taswir, kembali ke dasar pokok penggambaran masalah. Contoh waham, ya, dijelaskan tentang hukumnya fi hukmin, buat akhrijin pengeluaran hukumnya. Kok bisa untuk mengeluarkan hukum seperti itu? Akhrij, mengeluarkan hukum. Ya, itu tadi kok bisa dikatakan itu belum tentu itu najis ya, karena kembali ke definisi najis. Bahwa najis adalah yang mustaqdar, yang menjijikan, yang mencegah sahnya sholat. Dengan tanah pasir itu tidak mencegah
hanya sholat. Dia mustakdar tapi tidak yamna'u sihata sholat, maka tidak bisa dikatakan najis. Bisa dikatakan najis secara bahasa, karena najis secara lugatan adalah kullu mustakdar. Najis secara lugatan adalah segala yang menjijikan. Tapi secara syar'an yang menjijikan, yang mencegah saja sholat. Maka dari situ takhrij kita mengeluarkan masalah bahwa semua apa yang kotor itu ya belum tentu najis. Wanaklin dan menukil masalah, umpama perlu nukilan dari kitab, ya dinukil lagi bi ibaratin hasanah, dengan ibarat yang bagus, hasanatil ada, dengan ibarat pernyataan ya, ibarat itu pernyataan ya, dengan pernyataan ungkapan atau pernyataan yang bagus, ada bagus penyampaiannya. Dijelaskan hukumnya, takhrijnya, pengeluaran masalah itu dari pokoknya. Kemudian penukilan ibarat yang perlu penukilan ibarat dengan atau penyampaian yang bagus. Ba'idatin antan kisi ahadin ulama. Jauh dari mengurangi, jauh dari tankis, dari apa? Nyacat atas seorang ulama. Ya. Ketidaksetujuan pendapat boleh, tapi tidak boleh nyacat ulama yang berbeda pendapat. Itu adab-adab yang ditunjukkan oleh para khususnya fikih, fuqaha. Lihat bagaimana Imam Nawawi di dalam Minhajul Thalibin itu. Bahwa beliau itu Minhaj itu meringkas dari kitabnya kakek gurunya Imam Rafi'i. Tapi beliau kadang tidak sependapat dengan kakek gurunya, tapi tidak ada beliau mencacat ulama dahulu. Memang tidak sependapat. Dan banyak itu contoh-contohnya di kitab-kitab fikih. Bagaimana para ulama tidak sependapat dengan yang lain. Tapi di sini ba'idah, ya. Ibarat tadi harus jauh, ya. Itu sifatnya ibarat, ya. Ibarat itu harus jauh dari mencacat seorang dari ulama, meskipun dia tidak sependapat. Wa yaksidu bi bayani dzalikal wa. Ya. Itu ulama yang betul. Makanya kalau yang ngomong ulama, insya Allah tidak akan gaduh. Ya. Kalau yang ngomong itu ulama, sama-sama ulama yang betul-betul ulama, ya, karena repotnya sekarang ya bukan kita merasa diri kita sempurna. Banyak orang mengemban ilmu, orang belajar ilmu, talibul ilm lah, atau ahlul ilm. Itu kadang nggak bisa menempatkan dirinya sebagai ulama. Hanya yang main bukan ilmunya, tapi emosinya. Coba dibahas secara ilmiah, kan tidak akan. Ya, coba dibahas secara ilmiah. Tidak ada masalah kegaduhan. Ulama A berpendapat, oh masalah ini, umpama, contoh masalah alkohol. Ya di minyak itu ada pembahasan, tapi ya harus saling menghormati. Ulama A menganggap, oh alkohol ini, minyak pada alkohol itu nggak boleh. Dia tetap najis, umpama. Pendapat itu. Kenapa alasannya? Karena alkohol itu masih berkaitan erat dengan khamar. Nah, khamar itu najis. Dan dijelaskan dalilnya. Ini semua dengan ilmiah, dengan dalil. Ulama B tidak sependapat, dijelaskan dalil. Ya kan? Sehingga tidak ada kegaduhan tanpa melemahkan atau mencacat ulama yang pribadi, ulama yang lain. Karena yang dibahas ilmunya, bukan pribadinya. Yang dibahas adalah ilmu. Kalau yang ngomong sama-sama alim dan ngerti, bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang alim, insya Allah tidak ada kisruh di masyarakat itu tidak. Lihat yang bikin kisruh, contoh gampang yang baru kejadian sama masalah sound horor dan sebagainya. Itu kan yang bikin kisruh kan bukan ulama. Yang bikin kisruh kan orang yang awam. Yang kisruh kan bukan ulama. Karena ulama tidak mungkin. Seandainya ada ulama yang tidak sependapat dengan fatwa itu, kan dia, kalau dia sebagai ulama, dia akan jelaskan, ini loh, saya tidak sependapat, alasannya ini. Tapi ketika yang bicara orang awam, loh yang di panggung-panggung, kan sudah saya pernah bilang, yang di panggung-panggung itu belum tentu ulama. Dia bikin kisruh, dia punya umat,
umatnya menyangka dia ini ulama, hanya dipegangi pendapatnya. Oh enak ikut Ustaz ini. Itu ngoleh, ngomong boleh. Tapi bicara tanpa ilmu. Sudah kadang punya bawahan. Bawahannya megangi. Kacau. Jadi makanya dikatakan seperti perkataan para ulama, al-ilmu rahimun bain ahli. Ilmu itu rahim. Al-ilmu rahimun bain ahli. Ilmu itu adalah hubungan rahim antara sesama ahli ilmu. Kenapa dikatakan ilmu itu rahim? Ya banyak. Karena ilmu itu kan ada pengambilan, jejaring ulama itu dia berguru ke siapa. Jadi kalau diurut akan ketemu, itu rahim antara ahli ilmu. Juga ilmu itu disebut rahim antara ahli ilmu karena itu tadi orang bicara ilmu itu justru menyambung, bukan membuat permusuhan, tapi menyambung. Karena ilmu yang dibicarakan itu ilmiah dan itu bisa diterima dan ditolak oleh pemahaman masing-masing. Tidak ada emosional dan itu sudah dicontohkan banyak di kitab-kitab fikih tentang perdebatan ulama tentang satu masalah. Dan tidak ada satu ulama mencacat ulama lain di kitab fikih itu. Kecuali kalau harus dijelaskan. Seperti itu kesalahan fatal. Wahada ghalatun. Mungkin ini adalah salah dari ulama si fulan. Itu harus dijelaskan. Itu pun tidak mencacat pribadi si orang yang salah itu. Yang dia jelaskan adalah pendapatnya. Wa yaksidu bi bayani dzalikal waham an-nasihat. Dan bermaksud siapa alim tadi dengan menjelaskan itu waham, itu prasangka, bermaksud apa? An-nasihata, ing nasihat. Bermaksud ing nasihat ngarep-ngarep bagus atau tulus, ketulusan. Wa ta'rifan nukuli sohiyah, dan mengenalkan, memberitahu nukilan-nukilan yang sahih. Ini loh nukilannya dari sini, ini pendapat saya, ini loh dasarnya. Ya, dia jelaskan dengan maksud tulus, bukan permusuhan. Dan dengan nukilan-nukilan yang sahih. Ini. Yang merasa tidak sependapat, ya dia ajukan juga dalilnya. Itu ilmu, itu ilmiah. Nah, sekarang kan enggak. Orang mitnah orang, memfitnah orang, adu domba satu kelompok lain dianggap ilmiah. Dengan bungkus seolah itu kajian ilmiah, padahal sama sekali tidak ilmiah. Mau diajak berapa kali diskusi ilmiah tidak mau. Itu Anda bukan ilmiah. Kalau ilmiah itu gampang, ilmiah itu pasti diterima. Ya. Ilmiah itu pasti diterima. Kok bisa? Ya iya. Orang kan melihat kalau akalnya masih waras ya, masih waras. Diumpakkan, dilemparkan sesuatu yang benar. Pasti akal kan menerima. Coba diumpakkan suatu masalah yang akal tidak menerima, dia pasti akan menolak. Akal sehat pasti akan menolak. Ilmiah itu gampang. Tidak perlu ruwet. Nah. Maksudnya dengan ilmiah, dengan ilmu itu sesuatu itu gampang. Akal manusia yang menerima masalah itu bisa menerima enggak? Atau bisa menerima? Yang bisa menerima ditunjukkan dalilnya, dijelaskan, tapi tetap tidak bisa terima, ya sudah. Atau dia punya pendapat lain. Ya maka diajukan pendapatnya dengan dalilnya. Jadi ilmiah itu gampang, berarti bukan ilmiah itu gampang, berarti. Berarti orang sesuatu yang dibahas secara ilmiah itu bakal ketemu dan tidak akan runyam. Tapi kalau suatu itu melibatkan emosi, dendam, fitnah, namimah, adu domba, ya itu akan rusak. Akan rusak. Ya lihat aja yang terjadi sekarang. Kemudian apa? Wa yadhkuru ma yusabihu tilkal masalah. Dan hendaknya menyebut si alim ingma kepada perkara-perkara yang yusabih, yang menyerupai apa ma ing tilkal masalah, kepada masalah itu. Masalah yang sedang dia bahas. Wa yaltabisu, dan apa yang tersamar. Apa ma dia dengan masalah itu. Wa ma yufarriqu, dan apa-apa yang membedakan apa ma
ing masalah itu, yuqaribuha, dan apa-apa yang mendekati apa masalah itu. Wa yubayyinu ma'khadhal hukmain, lalu menjelaskan si alim pengambilan dua hukum tadi, wal farqa bainal mas'alatain, dan membedakan antara dua masalah. Itu. Jadi gampangnya tadi itu, antara yang mencegah masuknya air ke kulit dengan yang merubah sifat air. Itu kan kalau nggak dijelaskan, memula itu menganggap sama. Apa bedanya? Apa bedanya sesuatu yang mencegah air masuk ke kulit dengan yang yamna'u usulal ma ilal basyarah, sama ma yughayyirul ma, apa yang merubah sifat air, dianggapnya sama. Padahal karena mirip umpama. Maka dijelaskanlah di situ apa? Ma yusyabih, sesuatu yang mirip dengan masalah itu. Dan apa yang yufarik, apa yang membedakan. Ya kan? Apa bersamaannya, apa perbedaannya. Ya kan? Suatu yang merubah sifat air dan suatu yang mencegah air masuk ke kulit, sama-sama mencegah sahnya wudu. Cuma bedanya mencegah air ke kulit itu benda-benda yang memang sama sekali air itu, kalau ada benda itu air itu nggak bisa nyerap, nggak bisa menyerap. Sedangkan yang merubah sifat air itu adalah kalau dituangkan air ke situ, maka dia akan sifat air itu yang tadinya jernih akan berubah. Seperti tinta yang banyak di sini siram air langsung, airnya berubah. Itu yang merubah sifat air. Dia jelaskan apa perbedaannya. Umpama masalah-masalah yang mirip, terus diambil ma'khadhal hukmain. Dia jelaskan pengambilan hukumnya, dua hukum tadi. Farq bainal mas'alatain, perbedaan antara dua masalah. Contoh tadi masalah kotor sama najis, apa bedanya? Sama-sama menjijikkan. Tapi bedanya kalau najis itu mencegah sahnya sholat. Kalau benda yang kotor yang tidak najis seperti ingus dan sebagainya, dia cuma menjijikkan tapi tidak mencegah sahnya sholat. Maka dia jelaskan pengambilan dua hukum itu, kok yang satu mencegah, yang satu tidak mencegah. Dan apa beda dari dua masalah? Wala yamtani min dzikri lafzatin, dan jangan mencegah, jangan menghalangi siapa alim akan dirinya min dzikri lafzatin, dari menyebut satu lafaz yang yustahya, yang dianggap malu, min dzikriha, dari menyebut lafzah, menyebut lafaz tadi, adatan, yang kebiasaan, dalam kebiasaan adat, ini tija ilayah, jika diperlukan kepadanya, kepada lafzah, kepada lafaz tadi. Walam yatimmat tawdihu, dan tidak sempurna apa penjelasan, ila bidzikriha, kecuali dengan menyebut lafzah, menyebut lafaz tadi. Kalau dia terpaksa menyebut lafaz yang dianggap menjijikkan, ya dia sebut. Terutama kalau lafaz itu nggak disebut, penjelasannya tidak jelas, dia harus sebut. Kemaluan, ya mohon maaf, dia sebut dengan bahasa yang ya. Seperti kita sudah bahas di apa tulisan tuh, masalah menyebut lafaz-lafaz yang tidak senonoh itu juga sudah dijelaskan. Dia sebut, kalau terpaksa menyebut, dia sebut. Kecuali kata beliau nanti penjelasan lanjutannya, fa in kanatil kinayah tufidu mana, jika ada apa kinayah, kata kiasan yang bisa yufidu, bisa tufidu, bisa memberi makna kepada maknanya lafaz tadi, wa tuhasilu, dan bisa menghasilkan apa kinayah tadi, muqtadhaha, tuntutannya lafaz tadi, tahsilan bayinan, kelawan tahsil, kelawan ngasilakan kang jelas, tahsil yang jelas, lam yusorreh, maka tidak melugaskan, tidak menjelaskan si alim bidzikriha, dengan menyebut lafzah tadi, lafaz yang tidak layak tadi, dianggap malu tadi. Bal yaktafi bil kinayati anha, tapi merasa cukup siapa alim dengan kinayah, kata kiasan dari lafzah tadi. Kecuali kalau lafaz itu ada kata lain yang sekiranya masih bisa diperhalus. Ya kan? Jadi mohon maaf, zakar. Itu harus dijelaskan ketika kita menjelaskan menyentuh kemaluan. Ya kan? Kemaluan sendiri kan ambigu. Tahu ambigu. Kemaluan itu kan lafaz yang bisa disalahpahami. Kalau orang mohon maaf menyentuh telapak tangannya kepada kemaluan,
mana yang batal, itu harus dijelaskan. Bahkan seperti tadi dikatakan oleh beliau rahimahullah, ya kan? Bahkan kalau ada lafaz yang kita anggap malu untuk menyebut, kita harus sebut supaya bukan tujuannya jijik, tujuannya porno, tapi menjelaskan masalah. Contoh masalah kemaluan. Yang batal itu kan mohon maaf ya zakarnya itu. Kalau disentuh zakar itu yang batal. Yang lain tidak batal, maka itu harus disebut. So kalau tidak orang akan salah paham, dianggap seluruh area kemaluan itu batal kalau disentuh ketika wudhu. Kan gitu. Jadi jangan dia merasa malu untuk menyebut satu lafaz untuk menjelaskan masalah. Kecuali kalau ada kinayah. Kecuali kalau ada lafaz yang lebih halus, maka digunakan kinayah itu. Terus, maka dari katakan di majelis malayaliku dzikra. Begitu juga kalau ada di majelis orang yang layalik, orang yang tidak pantas untuk menyebutnya. Diuduri dengan hadirnya man tadi, dihayain karena rasa malu, auli khobain atau karena ketersamaran. Fayabni antil kalab dhoti bughriya, maka dia mengkinayahkan siapa alim antil kalab dhoti dari lafaz itu tadi, lafaz yang yustahya tadi yang dianggap malu, bughriya dengan lafaz yang lain. Juga kalau yang hadir itu ada orang-orang yang kita malu untuk menyebutnya seperti perempuan atau anak kecil. Walihadil ma'ani wabila bil hali waroda bil hadis, dan karena makna yang seperti ini, karena inilah makna dan karena perbedaan keadaan, waroda datang dalam hadis atas rihu tarotan, penjelasan pelugasan terkadang dalam kadang-kadang, wal kinayatu ukhra, dan kinayah kata kias datang apa kata kiasan ukhra dikali yang lain. Dan karena makna inilah kadang-kadang Rasul melugaskan lafaz itu, kadang Rasul mengkinayakan lafaz itu. Karena tergantung sikon. Kalau beliau menuntut lugas, maka beliau akan melugaskan perkataan itu. Ya, jadi ketika beliau datang pada beliau orang mengaku zina, dia bersumpah 4 kali orang itu, tapi belum melengos sampai dia sumpah 4 kali. Ya. Sampainya beliau tegaskan, aniktaha. Anika yaknaku itu jima. Lafaz yang dalam bahasa Arab anikta. Anika itu lafaz jima yang terlalu vulgar. Sampai Rasul bilang, aniktaha. Kau betul-betul jima dengan perempuan itu. Karena untuk menegaskan orang ini layak apa tidak dihukum rajam. Kan gitu. Sampai beliau awalnya bilang, Namasta, mungkin kau cuma memegang. Enggak ya Rasul, saya kumpul sama perempuan itu, saya mengumpuli. Mungkin kau cuma menyentuh saja, mungkin kau cuma memegang saja. Sampai terakhir Rasul menggunakan lafaz yang jelas. Aniktaha, seperti di dalam Bukhari, layakni. Aniktaha, layakni. Jama'ta, yang kau betul-betul mengumpuli wanita itu. Layakni, Rasulullah tidak menggunakan kinayah di situ. Soalnya. Artinya ketika itu butuh lafaz yang jelas, ya harus lafaz yang jelas. Meskipun lafaz itu kadang-kadang tabu untuk diucapkan. Tapi untuk menjelaskan masalah, ya diucapkan. Kecuali kalau ada kinayahnya. Ya. Wa idza fazi'a asy-syaikhu min syar'i darsin. Wa idza faragha asy-syaikhu, apabila selesai syekh min syar'i darsin, dari menjelaskan suatu pelajaran, fala ba'sa bi tori masailah, maka tidak apa-apa untuk melemparkan masalah-masalah yang tata'allaku bihi, yang berkait apa masalah itu bihi dengan daras, dengan pelajaran tadi, ala tolabati atas para santri, yang tahinu biha, yang mana menguji siapa alim biha dengan masalah tadi, famahum, kepahaman para santri, tolabah, wadhabtahum, dan hafalannya para santri, lima syarah alahum, terhadap apa yang beliau yang si orang alim tadi menjelaskan bagi mereka. Faman dhara lahu istihkamu fahmihi, maka siapa yang nampak bagaimana apa istihkamu fahmihi, kokohnya pemahamannya man,
Bitikraril isobati, dengan mengulang kebenaran, ketepatan dijawabin dalam jawaban. Syakarahu, dia terima kasih. Si alim tadi mengucapkan terima kasih kepada si man tadi, man Zuharon tadi. Dia ucapkan terima kasih, dia puji supaya dia semangat. Wa malam yafamu, dan siapa-siapa yang tidak paham, belum memahami, lima syarah tadi, ala tofa fi yadati, dia berlemah lembut untuk mengulang daras, mengulang pelajaran tadi, untuk belum memahami daras. Malam yafamu, siapa yang tidak belum memahami daras tadi, pelajaran tadi, ala tofa, maka berlemah lembut siapa alim dalam mengulang daras tadi, lahu bagi malam yafam. Wal maksudu bitoril masail, dan tujuan, adapun tujuan untuk melempar masalah. Anak toliba, itu sesungguhnya tolib, santri, ruba mastahya min qaulih, barangkali dia malu untuk mengucap lam afham, untuk mengucap si santri tadi saya tidak paham. Imma li rafi kulfatil aja, bisa jadi untuk mengangkat kulfah, kepayahan mengulang atas syekh, atas guru, auli dikil waktu, atau karena sempitnya waktu, auli hayain minal hadirin, atau karena dia malu dari orang yang hadir, auli Allah tata'akhuru qira'atuhum, atau karena supaya tidak terlambat pembacaan mereka para santri, pembacaan kitabnya para santri, bisa babi, karena sababnya si tolib tadi. Ya kan? Kenapa kok harus diuji masalahnya, dilemparkan masalah supaya guru itu paham. Supaya guru itu paham kepahaman muridnya. Coba barangkali si santri itu malu untuk bilang saya tidak paham. Karena macam-macam alasan tadi. Walidhalika qila la yanbaghi li syekh. Oleh karena itu dikatakan tidak pantas bagi syekh ayaqul li talib untuk berucap kepada santri, hal fahimta, apakah kau paham? Illa, kecuali tidak aminah, jika merasa aman siapa alim, siapa syekh, min qauli, dari ucapan santri, na'am, iya, qabla ayyafham, sebelum memahami siapa santri. Jadi sebetulnya tidak bagus juga kalau mengatakan apa paham, apakah aku paham, sebab khawatir dia jawab iya tapi tidak paham. Kecuali kalau gurunya merasa aman dari ucapan santri yang seperti itu. Iya paham, ya berarti paham betul. Dan kalau begitu tidak apa-apa dia tanya, al-fahimta, tambah kau paham. Dan rubama yuki fil kadhib, sebab barangkali guru tadi yukiu menjatuhkan siapa alim hu ing tolib fil kadhib, dalam dusta, biqolina'am, dengan ucapannya si tolib tadi iya, lima qadamna min asbab, karena apa yang telah kami dahulukan dari sebab-sebab tadi, karena haya, karena malu, karena sungkan untuk supaya gurunya mengulang. Dia bilang dia paham, padahal tidak paham. Akhirnya menjatuhkan kepada kebohongan. Waliyatra alil masail kama zakarna, akan tapi hendaknya yatrahu, hendaknya melempar siapa guru, alim atau syekh tadi, alih atas tolib, al-masailah, masalah-masalah, kama zakarna seperti kami sebutkan. Fa in sa'alahu syekh an fahmi, dan maka jika menanya kepada tolib siapa syekh tentang kepahamannya, faqala na'am, maka dia berkata iya, fala yatrau alil masail ba'da dzalik, maka tidak melemparkan siapa alim alih kepada tolib al-masail, beberapa masalah setelah itu, setelah ucapan na'am tadi, illa ayastari iya tolibu dzalika, kecuali kalau menarik siapa tolib santri untuk hal itu, litimali khojali, karena kemungkinan malunya si tolib, bizuhuri khilafi ma ajababi, dengan nampaknya sesuatu yang berbeda dari apa yang dia jawab, apa yang menjawab siapa tolib dengan ma. Ya, maka kalau dikatakan apa paham, ada paham, dibilang paham, ya, maka tidak perlu melemparkan masalah, kecuali kalau masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan bahwa si murid ini malu untuk bilang tidak paham. Maka ketika itu syekh melemparkan masalah. Wa yang bagi syekh ayat muratollah bil muwafaqah bidarsi, dan seyogianya guru
Ayat murad talabata. Apa hendaknya seyogianya bagi guru? Apa hendaknya yak murah menyuruh siapa guru syekh tadi? Atau talaba kepada murid-murid bil muwafaqati untuk menyesuaikan fitrasi dalam pelajaran. Sama saya insyaallah. Sebagaimana nanti akan datang insyaallah taala. Dan dengan mengulang syarah ba'da farogi setelah selesainya pelajaran lima bainahum dalam antara apa-apa yang ada antara para santri sendiri liyusbita. Jadi si santri itu si syekh tadi menyuruh para santri muwafaqah bidars untuk saling mencocokkan pelajarannya sesama santri dan i'adati syarat dan mengulang penjelasan syarat tadi setelah selesai pelajarannya fima bainahum dalam antara sesama santri. Liyasbuta fi adhanim supaya netap pada adhan, pada pikirannya santri, wa yarsahu dan meresap ya pamim dalam pemahamannya santri. Apa yang dijelaskan dari wali annahu yahudum ala ishghalil fikri, dan sesungguhnya itu syarah, pengulangan syarah dan muwafaqah dari pengulangan syarah tadi itu yahusuhum mendorong para santri untuk ishghalil fikri, untuk bukan ashghal itu ishghal, untuk menggerakkan pikiran, untuk menyibukkan pikirannya. Wa mu'aqazatin nafsi, dan menuntut dirinya ditolabi tahqiqi, untuk mencari tahqiq, mencari kejelasan, mencari tahqiq, penegasan masalah. Itu pentingnya musyawarah. Boleh. Tempat saya ini musyawarah ini, sebenarnya saya ya kepingin itu dia untuk juga musyawarah tiap pelajaran. Coba saya waktu itu menekankan surah Pak, musyawarah ilmu alat. Saya karena lihat beberapa ilmu alat itu masih lemah. Saya kepingin sebetulnya ilmu alat itu yang kuat, karena ilmu alat itu dasar. Banyak kadang bukan saya menyepelekan pelajaran lain. Ya silakan kalau kamu mau musyawarah yang lain, oke, silakan. Tapi porsi besar musyawarahnya itu di sementara ini di ilmu alat. Paham ya? Di ilmu alat. Silakan mau fikih mau dibuka lagi nanti pelajaran fikihnya dimusyawarahkan, silakan. Tapi musyawarah yang paling besar itu saya harapkan itu di ilmu alat ya. Dan mereka memang belum saya kasih ilmu alat karena fokus pada fikih dan dasar agama itu. Baru nanti setelah 6 bulan atau paling cepat paling lama 1 tahun baru saya kasih dasar nahwu shorof anak-anak itu. Ya, baru kita kasih dasar nahwu shorofnya. Bismillah. Wasadis wallahu a'lam. Sampai situ ya. Silakan ya.